Lampu senter aku mati guys. Tuh. Mendaki slow. Kali ini kita lagi ada di base camp Dwarawati. Kita mau mendaki Gunung Prau. Kita mau nyobain nih ke jalur yang lagi hits sekarang, jalur Dwarawati ini. Kita mau tes gimana keseruannya. Ikutin terus. Mendaki slow. Yoi Brody, kali ini kita naik lagi ke Gunung Prau. Kali ini pendakiannya cukup simpel, kita cuma berdua. Dan seperti biasa kita 3 hari 2 malam. Dan kita akan naik dengan tempo yang seslow-slownya. Terlalu cepat mereka meninggalkan kita. Ternyata kutukan itu selalu ada. Pendaki slow emang selalu jadi yang paling terakhir. Yuk kawan-kawan, akhirnya ini sekarang kita baru jam 5:05. Kita mulai start pendakian dari base camp Dwarawati. Karena dari tadi hujan, jadi akhirnya kita tidur. Terus kita nyantai-nyantai dulu lah sama orang-orang base camp. Sekarang kita baru mulai mau jalan. Sampai ketemu di pemberhentian selanjutnya. Daki slow, yoms. Mulai start pendakian. Akhirnya, fun fact, ini pendakian pertama setelah ankle dari Lawu kemarin. Ini aku uji coba dulu nih kaki. Udah benar belum? Puncak, guys. Ada 2 jalur. Gunung Prau. Baik. Beceknya. Lembutnya. Lembutnya tanahnya. Mantap boy. Akhirnya daki lagi nih. Bertemu lagi dengan rasa capek yang pernah ada. Kenapa Gunung Prau via Dwarawati? Karena kita penasaran sama Gunung Prau via Dwarawati. Saya pribadi penasaran karena dulu saya udah pernah naik Gunung Prau ini via Petak Banteng, terus lintas turunnya lewat Dieng. Nah dulu pernah ngobrol sama orang kalau jalur tertuanya tuh sebenarnya mana sih Pak? Kalau di Prau ini infonya Dwarawati ini jalur tertua. Tapi kalau untuk base camp dia dibuat nomor 2 setelah Petak Banteng. Gitu guys. Dari yang saya tahu. Koreksi kalau salah. Dari segi jalur kurang lebih seperti ini penampakannya. Ini mungkin karena habis hujan ya. Jadi agak becek. Tanahnya relatif empuk dia. Tapi jalur asik. Tuh. Tuh ada kayak pondokan gitu. Nggak tahu ini pos 1 atau apa. Baru naik soalnya. Pos 1 cancel kali ini. Kelihatannya kayak nggak dilanjutin lagi. Mungkin kedeketan. Oke, lanjut guys.
Tuh, bonusnya. Enak banget. Langkah awal masih santai. Masih bisa ngobrol, masih bisa ketawa. Bruno juga masih kelihatan semangat. Makin lama kok kayak cuman kita doang nih yang naik. Menuju pos 1 perjalanan gak terlalu berat dan tanahnya cukup empuk karena ini habis hujan. Woi, udah mulai kebuka. Cakepnya. Kalian lihat guys. Indah kan? Gokil guys. Treknya tuh landai guys. Bener kalau Gunung Prau ini digadang-gadang sebagai gunung yang paling cocok buat para pemula. Apalagi Via Dwarawati ini nih. Nanjak, gak banyak nanjak. Tuh. Tanjakannya masih terbilang cukup sangat sopan. Deket banget perjalanan dari base camp menuju pos 1. 50, ya sekitar 39 menit kita nyampe sini guys, pos 1. Oke lanjut, pos 2. Lagi slow. Jalan menuju pos 2 udah mulai gelap dan kabut. Rintik-rintik perlahan turun. Oke. Kita hidupkan senter. Untuk jalur dia cenderung yang dibuat kayak tangga gitu sih di sini. Oke sih untuk menghindari longsor. Cuman buat lutut lumayan nih ngangkatnya jadi agak tinggi. Tapi karena ini habis hujan ya, jalurnya empuk banget. Enak sih sebenarnya kalau untuk dijalanin ya setelah hujan, jeda-jeda 2 jam gitu tuh tanahnya udah set. Jadi nggak yang licin banget. Dan apalagi pendakian malam ini nih nggak rame, kita yang terakhir naik. Ada peristiwa lucu, jarang-jarang terjadi. Kita ada di depan pendaki lain. Di bawah masih ada banyak rombongan. Berasa bawa trip gitu. Jarang-jarang terjadi nih. Mohon Bray. Oh iya weh. Layau tuh kalau nggak salah satu kampung sebelum Bodok dan kalau dari Pontianak ada Layau. Peristiwa yang sangat amat jarang terjadi. Kita di depan rombongan lain. Percaya itu mereka mengikuti aku. Kalau kita nyasar berjamaah. Tanjakannya lumayan. Akhirnya kita nyampe di pos 2. Sini kita ketemu beberapa pendaki ya. Finally pos 2 Goks.
Halo Kak. Halo, bertemu lagi. Bertemu lagi. Halo. Halo. Pendaki Selo. Yoms. Oke, boleh. Perbatasan antara Wonosobo dan Batang. Ya kita berasa jadi kakak pembina sih di sini. Karena mereka percaya gitu kalau kita jalan duluan. Ya, walaupun pada akhirnya ujung-ujungnya mereka duluan sih yang lanjut nyampe puncak. Suasana pos 2 Gunung Prau. Ya, kelihatan jualnya. Tapi kacamataku meong-meong ya. Iya kayak Aku sih lo. kalau di sana itu ya. Berarti di situ Maris CP2 siapa lihat ke kiri kan? Kalau kasihnya di Situ. orang kacamata Iya. ngeples. Iya, kacamata kita ini. Oh, lebih baik bukas tahu betul. Marang DP baterai nak tu cabu? Cabu. Ede. Lihat Rif. Lagi lah. Sempat kedinginan di jalur. Kita mutusin buat perenggangan dulu. Yuk. Lanjut lah. Untuk menghilangkan rasa dingin di gunung. Ini adalah salah satu tips dari kita pendaki slow. Terlalu cepat mereka meninggalkan kita. Ternyata kutukan itu selalu ada. Pendaki slow emang selalu jadi yang paling terakhir. Siapa yang mau jadi sweeper? Kita. Gas. (1940) kita baru aja habis lewatin tercinta. Seperti biasa kita ngaso dulu, ngebats dulu, enjoy. Dikit lagi nih puncak kayaknya. Ajaib ini jalur. Oke, next. Oke kawan-kawan, sekarang kita udah nyampe di pos 3 Gunung Prau via Dorawati pukul 20:09. Ini ada yang unik nih kawan-kawan. Ada koin ditancap-tancepin tuh di sepanjang akarnya. Ya kalau di Korea kan gembok. Kalau di kita di sini ya kearifan lokal, koin aja gitu. Tapi ini apakah ini termasuk bentuk penyampahan di gunung atau enggak nih? Menambah nilai estetika enggak? Pos 3 Rotong. Oke, kawan-kawan, dikit lagi kita nyampe di puncak Prau. Kayaknya sih sesuai prediksi sih jam 9 palingan kita udah baru mulai bangun tenda. Ini jalannya udah mulai landai. Dari tadi jalanan kita lewatin dari tadi sih cenderung enak lah ya. Ya nggak Bre? Aman kan?
Maksudnya ada tanjakan tapi habis itu ada landai, ada tanjakan ada landai. Jadi ya secara jalur recommended by pendaki Solo. Jadi kalau kawan-kawan yang masih awal-awal pengen nyoba naik gunung boleh. Yang penting jangan lupa siapin template CapCut-nya dan siapin mentalnya juga, sama siapin fisiknya terutama. Setidaknya jogging tipis-tipis lah sebelum pendakian, seminggu lah minimal, tapi rutin dalam seminggu itu udah cukup membantu buat teman-teman punya sedikit fisik yang kuat untuk naik Gunung Prau ini. Sampai ketemu guys di pemberhentian selanjutnya. Pendaki Solo, Yoms. Perjalanan yang seharusnya terasa cepat jadi lebih panjang. Mungkin karena capek atau mungkin juga karena gelap. Dan di momen kayak gini lu mulai mikir, ngapain sih naik gunung capek-capek? Tapi anehnya tetap dilakuin lagi. Kita nggak banyak berhenti karena tempat duduknya pada basah. Jadi kita cepet dah. Jalan lagi. Lampu senter aku mati guys. Tuh. Udah mulai, ini sih sebenarnya bukan drop tapi dia kayaknya kedinginan. Soalnya kalau aku simpan dia di dalam tas pas istirahat gitu misalnya sebat, habis itu dinyalain lagi dia lumayan lama nyalanya. Ya itulah kelemahannya ya baterai kalau di ketinggian. Mungkin ada yang punya brand center yang bagus kalau mau. Guys, jam 20.39 kita udah nyampe di zona sinyal. Ini puncak di depan tuh. Ayo kita lihat pelangnya. Ore puncak. Iyalah, di sini titik tertingginya dia nggak boleh rawan petir. Puncak Prau, cepet juga. (20.40) mantap. Misi selanjutnya cari tempat tenda. Situasi kabut lagi, aduh. Gimana guys? Yes, mau nanya dong. Gimana pengalaman Puncak Prau? Capek dan dingin. Capek dan dingin. Capek dingin. Aman saja ku dari leku. Aduh mandi Inggris. Udah berapa kali nih pada nih? Aku baru pertama, Mas. Baru pertama kali. This is my first time. Kalau Prau pertama, kalau gunung ketiga. Oh. Gunung manapun. Enggak pernah Guys, di sana. boleh nggak aku minta satu tagline? Kalau aku bilang pendaki Solo, kalian bilang Yoms. Pendaki Solo. Yoms. Thank you guys. Iya. Hah? Di peloknya apa namanya mas?
Pendaki Selo. Pendaki slow luar biasa. Saking slownya Gitu. kita itu Subscribe berangkat ya, malam Mas, tolong Jumat ya. ya guys ya. Support Gelo. channel kecil kami. Nama channelnya apa? Di subscribe, di like and share. Oke. Duluan ya pendaki slow. Yoi. Mana Mariska? Mariska in the house. Oke guys, jam 20.44 kita lanjut gas cari camp area, cari lokasi camp yang asik. Mudah-mudahan ya, tapi ini kan kabut, kita jadi nggak bisa ngeker nih lokasi yang pas yang mana. Berdasarkan ingat-ingat aja sih. Aku udah sempat ingat-ingat tadi, udah lihat di map, harusnya ingat karena tinggal lurus doang nih. Oke, sampai ketemu di camp area. Daki slow, yoms. Halo. Wih. Mau ngecamp di mana Mas? Tujuan lagi kayaknya mas. Kehidupan lagi. Beginilah kehidupan. Wah, Berat memang. slow living ya. Hey, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys ya. Paten, gelo. Ayo mas, ngopi mas. Ngopi mas. Ayo. Ini mas. Thank you. Kita OTW lah di tenda dulu ya. Thank you ya. Akhirnya teman-teman kita udah nyampe lokasi camp. Bentar lagi kita mau bikin tenda. Perjuangan banget. Mudah-mudahan besok pagi cerah. Thanks God. Perbabian duniawi with Chef Bruno, Adolf Bruno. Good bro. Good bro. Yeah. Give me more power bro. More gas. Hujan seharian guys, parah. Cuman bisa ngaso doang di shelter. Habis itu baru mulai mau masak-masak nih. Sekarang baru bikin tenda juga hujan-hujan pertama kali bikin tenda hujan-hujan, kacau. Lihat amunisinya dia, paten kali. Pakai lampu putih dong. Siapa tahu?